Perkenalkan, nama saya Bilal Famantur dari kelas 5 TI 1, mata kuliah kecerdasan buatan. Kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu pemodelan dalam MSS. Model finansial yang pertama untuk pengembangan laporan, pemasukan, dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus CSS yang disebut dengan IFPS. Model optimasi dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DCS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Yang berikut aspek dalam pemodelan, yaitu identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Scanning dan interpretasi terhadap informasi yang perlu dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat atau siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Yang berikut identifikasi variabel, yaitu variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Poin berikut perkiraan atau forecasting penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Poin berikut ada model dan juga manajemen model. Berbagai jenis model, ada kategori, proses, dan tujuan, dan juga teknik-teknik representatif. Yang pertama, optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Proses dan tujuan, menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Teknik-teknik representatif, tabel keputusan, dan pohon keputusan. Poin berikut, optimalisasi via algoritma untuk bagian kategori, proses dan tujuan, menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Berikut, teknik-teknik representatif dari poin yang kedua, model pemrograman, matematika linear, dan lainnya. Dan juga model jaringan. Berikut, optimalisasi via rumusan analitik, proses dan tujuan, menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Teknik-teknik representatif, beberapa model inventory. Berikut, bagian simulasi, menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Teknik-teknik representatif, beberapa tipe simulasi. Berikut, heuristik, menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Teknik-teknik pemrograman heuristik dan sistem pakar. Berikut model-model prediktif, memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Untuk teknik-teknik, model forecasting analisis Markov. Model lainnya, memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Dengan teknik pemodelan keuangan, waiting lines. Berikut, model statis dan dinamis. Analisis statis, model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama, diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat produk sendiri atau membeli satu produk. Analisis dinamis, model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contoh, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan yang sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Kepastian dan masih poin yang sama. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan juga risiko. Diagram pengaruh, representasi grafik
dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Poin berikut, format standar segi 4 sama dengan variabel keputusan, lingkaran sama dengan variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan. Oval sama dengan variabel hasil atau hasil akhir. Diagram pengaruh, variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh hubungan. Contoh diagram pengaruh, model laba pendapatan kurang pengeluaran. Pendapatan unit terjual kali unit harga. Unit terjual sama dengan 0,5 kali jumlah yang digunakan dalam iklan. Pengeluaran unit cost kali unit terjual tambah biaya tetap. Contoh diagram pengaruh, jumlah yang digunakan, unit harga, pendapatan, laba. Unit terjual, pendapatan, laba, unit terjual, pengeluaran. Biaya unit, pengeluaran, laba, biaya tetap, pengeluaran, laba. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara sistematis. Contoh, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraan, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 12% sama 15%, deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberi hasil 6%, saham 3%, deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 3%, saham akan rugi 2%, deposito berjangka 6,5%. Tabel keputusan, kondisi alamiah atau variabel tidak dapat dikontrol. Terdapat alternatif pertumbuhan kuat, stagnasi, dan inflasi. Yang pertama, obligasi, pertumbuhan 12,0, stagnasi 6,0, inflasi 3,0. Saham, pertumbuhan 15,0, stagnasi 3,0, inflasi min 2,0. CD, pertumbuhan 6,5, stagnasi 6,5, inflasi 6,5. Poin keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah poin keputusan. Poin keputusan memiliki dua keuntungan, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. Dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Optimasi dengan pemrograman matematis. Itu pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air. Di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan, berikut struktur umum model kuantitatif. Variabel tidak dapat dikontrol. Masuk ke hubungan matematik. Variabel keputusan masuk ke hubungan matematik, dan hubungan matematik masuk ke variabel hasil. Berikut optimasi dengan pemrograman matematis. Itu karakteristik. Sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Resource digunakan dalam produksi untuk produksi produk atau service. Ada dua atau lebih cara bagaimana resource digunakan, masing-masingnya disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas atau produk atau service di mana resource digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints atau batasan. Berikut asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, atau seperti dolar atau utilitas. Berikut hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan certainty. Resource digunakan menurut perilaku ekonomi. Linear programming, blending problem atau minimisasi. Disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem atau masalah pengenceran. Untuk membuat cat Sun Gold dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance
paling tidak 300 derajat, dan level Hue paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan Hue ditentukan oleh dua formula, alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. 1 ons atau berat kering dari keduanya menghasilkan 1 derajat brilliance dalam 1 drum set. Namun demikian, Hue diatur seluruhnya oleh jumlah alfanya. 1 ons dari menghasilkan 3 derajat Hue dalam 1 drum set. Biasanya, biaya alfa adalah 45 sen per ons, dan biaya beta adalah 12 sen per ons. Diasumsikan bahwa tujuan dari kasus ini adalah meminimalkan biaya resource, maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah alfa dan beta yang harus dipenuhi untuk membuat setiap drum set. Perumusan blending problem, decision variables-nya adalah kali 1 sama dengan jumlah alfa yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum set, kali 2 jumlah beta yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum set. Linear programming LP masih poin yang sama. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dan formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum set. Jika biaya alfa adalah 45 sen per ons, dan jika kali 1 ons digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. Serupa dengan itu, untuk beta biayanya adalah 12 kali 2. Biaya totalnya menjadi 45 kali 1 tambah 12 kali 2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Untuk membuat tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dalam setiap drum, karena setiap ons alfa atau beta meningkatkan derajat kecerahan atau brightness 1 derajat, maka terjadilah hubungan berikut. Untuk membuat level Hue paling tidak 250 derajat, efek dari alfa atau sendirian pada Hue dapat ditulis sebagai berikut. Disuplai oleh alfa per 3 kali. Ditambah disuplai oleh beta kurang lebih per min tan 250 per 250. Linear programming. Berikut adalah bagian rumusnya. Cos koefisien Z sama dengan 45 X decision variables berdasarkan batasan linear 1x ditambah 1x kurang lebih sama dengan 300. Untuk input output koefisien necessities of or requirement. Perumusan umum dan istilah dibahas di sini. Perumusan umum dari LP, di mana setiap LP terdiri dari decision variables. Variabel di mana nilainya tak diketahui dan sedang dicari. Biasanya ditandai dengan kali 1 atau dengan kali 2 dan lain-lain. Objective function atau fungsi tujuan. Pertanyaan matematis merupakan fungsi linear menunjukkan hubungan di antara decision variables dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiple goals, terdapat dua pendekatan. Pertama, memiliki tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal. Kedua, memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Berikut optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Koefisien atau koefisien dari objective function menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi atau satu unit dari setiap decision variable. Constraint atau batasan memaksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan atau terkadang persamaan. Perumusan umum dan istilah. Koefisien input-output atau teknologi. Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input-output. Ini mengindikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource, ditampilkan pada sisi kiri batasan. Berikut kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah. Berada pada sisi kanan batasan, sisi kanan juga menyatakan kebutuhan minimum.
Contoh Contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada learning problem sebelumnya. Temukan X1 dan X2 atau decision variable yang akan meminimalisasikan nilai dan dari fungsi tujuan linear. Berikut ada rumusnya. Simulasi dalam MSS artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan atau seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Karakteristik utama, simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya mempresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan, artinya simulasi melibatkan testing pada nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variable output. Simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan dan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit bila diselesaikan. Dengan teknik optimasi numerik atau misalnya LP, kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya atau perumusannya terlalu kompleks. Keuntungan simulasi, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah, dengan risiko yang lebih kecil. Menggunakan bantuan simulasi dan komputer atau sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistem nyata. Model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah yang memaksa MSS Builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusan. Keuntungan simulasi masih poin yang sama. Model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah, seperti halnya inventory dan staffing. Demikian juga pada fungsi tingkat tinggi manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya. Manajer dapat melakukan eksperimen dengan berbagai variabel yang berbeda untuk menentukan mana yang penting dan berbagai alternatif yang berbeda untuk mencari yang terbaik. Simulasi secara umum mengizinkan kita memasukkan kompleksitas kehidupan nyata dari suatu masalah. Penyederhanaan tak diperlukan di sini. Sebagai contoh, simulasi dapat memanfaatkan distribusi probabilitas kehidupan nyata daripada mengira-ngira distribusi teoritis. 10. Sebagai sifat alamiah simulasi, kita dapat menghemat waktu. Mudah untuk mendapatkan berbagai pengukuran kinerja yang berbeda-beda secara langsung dan simulasi. Kerugian simulasi tak menjamin solusi yang optimal. Membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal masalah sering dilupakan. Metodologi simulasi, definisi masalah, membangun model simulasi, testing dan validasi model, desain percobaan, melakukan percobaan, evaluasi hasil, dan implementasi. Tipe simulasi, simulasi probabilistik, satu atau lebih independen variabelnya, misal kebutuhan dalam masalah inventory, probabilistik mengandung bilangan acak. Sehingga ini mengikutsertakan distribusi probabilitas tertentu, dua yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana terdapat sejumlah tertentu kejadian atau variabel yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas, yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misalnya distribusi normal.
Simulasi bergantung waktu atau time dependent versus simulasi tak bergantung waktu atau time independent. Time independent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Simulasi visual, penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Pertama, menentukan ukuran atau ukuran-ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan. Kedua, gambarkan sistem dapatkan distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Berikut, untuk setiap elemen di probabilistik, ambil satu contoh acak atau keluarkan bilangan secara acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Catat ukuran kinerja dan variannya. Jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Ulangi langkah 5-7 untuk berbagai alternatif. Berikan nilai ukuran kinerja yang confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Pemrograman heuristik. Pendekatan yang melibatkan heuristik atau rule of thumb atau aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup bagi berbagai permasalahan kompleks. Cukup baik atau good enough biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Metodologi heuristik. Pendekatan logik heuristik melibatkan hal berikut: skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan, analisis karakteristik dari elemen masalah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Kapan menggunakan heuristik? Input data tidak pasti atau terbatas. Kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Metode yang handal dan pasti tak tersedia. Waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi atau misal dengan memberikan solusi awal yang baik bukan heuristik. Masalah-masalah yang diselesaikan seringkali atau dan berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Kapan menggunakan heuristik? Permasalahan yang kompleks yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama, dan heuristik dapat meningkatkan solusi yang tak terkomputerisasi. Di saat pemrosesan simbolik lebih banyak dilibatkan daripada pemrosesan numerik atau dalam S. Keuntungan heuristik: mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan, membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain, menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu atau kecepatan, seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Masalah-masalah penggunaan heuristik. Heuristik enumerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik serupa dengan simulasi, bertitik tolak pada perspektif global. Saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Kesimpulan, model memainkan peranan yang utama dalam DSS terdiri dari berbagai jenis. Manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model bisa berupa statis atau cuplikan singkat situasi atau dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian yang paling diinginkan. Memang ini risiko atau uncertainty dihindari sebisanya. Tool utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. Kesimpulan, LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari lokasi optimal dari resource yang terbatas pada batasan-batasan atau constraints yang ada. Bagian utama dari LP adalah objective function, decision variables, dan constraints. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebaliknya. Simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb. Sekian untuk modul keempat. Terima kasih.